Pada kesempatan ini, kita akan bahas bagaimana menghitung indeks kuantitas Les Perez. Indeks kuantitas Les Perez merupakan angka indeks yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar sebagai bobot. Artinya di sini harga nanti akan kita jadikan sebagai bobot atau sebagai pengalinya. Adapun rumus yang kita gunakan adalah IL T, 0 sama dengan sigma QT dikali P0 dibagi sigma Q0 dikali P0 dikali 100%. Di mana huruf T di sini itu melambangkan tahun yang kita cari, 0 itu melambangkan adalah tahun dasar atau tahun pembanding. QT itu merupakan kuantitas pada tahun T atau tahun yang kita cari. Q0 melambangkan kuantitas pada tahun dasar atau tahun pembanding, sedangkan P0 merupakan harga pada tahun dasar yang dijadikan sebagai bobot atau sebagai pengali. Sekarang kita lihat contoh. Diketahui data perubahan harga dan kuantitas 4 komoditas kebutuhan pokok pada periode atau pada tahun 2004 dan 2005. Sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 4 jenis barang, ya, ada beras, gula, minyak, dan terigu. Di mana di sini kita lihat ada data kuantitas dan data harga dari masing-masing barang tersebut, baik di tahun 2004 maupun di tahun 2005. Nah, pertanyaannya, kita diminta untuk menghitung indeks kuantitas Les Perez tahun 2005 dengan tahun dasar 2004. Artinya nanti yang menjadi T atau tahun yang kita cari itu adalah 2005, sedangkan tahun dasarnya atau tahun pembandingnya adalah tahun 2004. Nah, sekarang kita akan menjawab atau mencari berapa nilai indeks kuantitas Les Perez tahun 2005 dengan tahun dasarnya 2004. Nah, di sini sudah ada rumus untuk menghitung indeks kuantitas Les Perez, ya, seperti yang terlihat di layar. Nah, coba perhatikan yang ada di tabel. Di tabel ini itu ada tanda tanya. Nah, tanda tanya di sini ini hanya sebagai tanda, ya, untuk menandai apakah itu kuantitas tahun dasar, apakah itu harga tahun dasar, maupun itu kuantitas tahun yang dicari atau harga tahun yang dicari. Nah, karena kita akan mencari indeks kuantitas tahun 2005, di mana berarti tahun 2005 ini itu berarti tandanya nanti kita beri kode T, sedangkan 2004 nanti tandanya kita beri kode 0. Ya, jadi sekali lagi tanda tanya ini hanya sebagai tanda saja. Nah, sekarang kita lihat. Untuk tahun 2004 berarti ini adalah tahun dasar. Nah, tahun dasar itu sesuai yang dirumus tadi keterangannya itu diberi tanda dengan 0. Nah, kalau misalnya yang kuantitas sebagai contoh, ya, untuk kolom kuantitas berarti beras, kita lihat untuk beras dulu, itu kan 40, gula 20, minyak 50, terigu 10. Nah, karena kuantitas tahun dasar berarti ini kita beri simbol
dengan Q0. Ya. Jadi karena 2004 itu adalah tahun dasar, berarti kolom kuantitasnya kita beri simbol dengan Q0. Nah, begitu juga untuk kolom harga, ya. Kita lihat kalau beras di tahun 2004 harganya 4.000, gula 4.000, minyak 6.000, terigu 2.500. Nah, artinya ini harga pada tahun dasar, ya. Jadi artinya ini kan harga tahun dasar yaitu tahun 2004. Nah, berarti nanti ini simbolnya kita kasih dengan P0, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan tahun 2005? Nah, karena tahun 2005 ini adalah tahun yang kita cari indeksnya, maka itu adalah tahun ke T, ya. Jadi simbol nanti kita kasih T di belakangnya. Nah, kalau dia kuantitas, ya, misalnya beras di sini di tahun 2005 itu kuantitasnya 50, gula 25, kemudian minyak 80, terigu 20. Nah, ini kan kuantitas, ya. Kolom kuantitas berarti nanti simbolnya itu adalah Q-T, ya. Jadi bukan Q0, Q-T. Nah, kenapa kita beri T tadi? Karena ini adalah tahun yang kita cari, yaitu tahun 2005. Nah, begitu juga kolom harga yang di sebelahnya, ya. Beras 4.500, gula 5.000, minyak 7.000, terigu 3.000. Nah, ini kan merupakan kolom harga. Berarti kolom ini kita kasih simbol dengan PT, ya. Harga tahun ke T. Nah, kalau saya ganti tanda tanya tadi dengan simbol, nah, keluarlah atau dapat kita lihat, ya, di tahun 2004 itu kolom kuantitas itu adalah Q0, kolom harganya P0, dan kolom harga pada 2005 itu adalah PT, dan kolom kuantitas pada 2005 itu adalah QT. Langkah selanjutnya, di sini saya akan tambah kolom, ya. Jadi saya akan tambah kolom. Nah, kolom sebelah kanannya ini adalah sebagai apa? Saya katakan sebagai tabel atau kolom bantu saja untuk mempermudah nanti kita memasukkan nilainya ke dalam rumus, ya. Nah, kalau kita perhatikan di rumus, itu kan kita harus cari sigma QT dikali P0, ya. Berarti nanti kita kalikan dulu QT dikali P0, yaitu QT kuantitas tahun 2005 dikali P0 harga tahun 2004. Nah, makanya di situ saya buat di sebelah kanan ini ada kolom QT dikali P0, ya. Nah, begitu juga di bawahnya di rumus itu ada sigma Q0 dikali P0, di mana Q0-nya ini adalah kuantitas tahun 2004, P0-nya ini adalah harga tahun 2004, ya. Nah, makanya saya tambah juga satu kolom, yaitu kolom Q0 dikali P0, ya. Nah, sekarang kita isi, ya. Misalnya untuk kolom QT dikali P0. Ya. Nah, artinya kita lihat dulu untuk beras, ya, sebagai contoh saja. Ya, saya lihat yang beras. Beras itu QT, ya, kuantitas tahun 2005-nya adalah 50, ya. Kemudian P0 berarti harga beras di tahun 2004 itu adalah 4.000. Nah, berarti kalau QT dikali P0 berarti 50 kita kali dengan 4.000, ya. Kita isi ke
tabel ini. Demikian. Nah, begitu juga di sebelahnya, Q0 dikali P0. Ya, Q0 dikali P0 artinya kuantitas tahun 2004, ya, kita lihat yang beras dulu ya. Kuantitas tahun 2004 itu adalah 40 dikali dengan harga tahun 2004. Harga beras tahun 2004 yaitu 4.000. Artinya 40 dikali dengan 4.000. Nah, hasil perkaliannya kita isi ke kolom yang kosong ini, ya. Begitu juga untuk gula, ya, minyak, dan terigu. Nah, dengan cara yang sama kita kalikan, kemudian kita isi di kolom atau di bagian yang kosong ini. Setelah kita kalikan, ya, QT dikali P0 maupun Q0 dikali P0 untuk setiap jenis barang, maka dapat kita lihat di tabel ini. Sebagai contoh, misalnya untuk beras, QT dikali P0 itu adalah 200.000. Nah, dari mana 200.000 ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, berarti QT yaitu kuantitas tahun 2005 dari beras, yaitu 50, dikali dengan P0, yaitu harga tahun 2004 dari beras, yaitu 40. Nah, berarti QT dikali P0 adalah 50 dikali 40, yaitu 200.000. Sebelahnya, Q0 dikali P0, ya. Kita lihat dulu untuk yang beras. Nah, berarti Q0 untuk beras artinya kuantitas tahun 2004 dari beras itu adalah 40, ya, dikali dengan P0. Jadi harga tahun 2004 dari beras yaitu 4.000, berarti Q0 dikali P0 adalah 40 dikali 4.000. Hasilnya 160.000. Nah, begitu juga angka-angka yang di bawahnya, ya, itu kita dapatkan dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama, kita kalikan, kalau QT dikali P0 berarti kuantitas tahun 2005 dikali dengan harga tahun 2004, ya. Kalau Q0 dikali P0 berarti kuantitas tahun 2004 dikali dengan P0, yaitu harga tahun 2004. Nah, setelah hasil perhitungan QT dikali P0 maupun Q0 dikali P0 untuk setiap barang, baik itu beras, gula, minyak, dan terigu, maka hasil perkalian tersebut, ya, QT dikali P0, ya, untuk semua barang ini kita jumlahkan, ya. Jadi QT dikali P0 kita jumlahkan, ya, 200.000 ditambah 100.000 ditambah 480.000, kemudian 50.000, hasilnya adalah 830.000, ya. Nah, hal yang sama untuk Q0 dikali P0 juga kita jumlahkan. Di sini hasilnya 565.000. Nah, kalau kita kembali ke rumus lagi, ya, bahwa di rumus itu adalah sigma atau penjumlahan dari perkalian antara QT dikali P0, itu sudah terlihat hasilnya adalah 830.000, ya. Kemudian sigma atau penjumlahan perkalian dari Q0 dikali P0 itu adalah 565.000. Nah, jadi hasil ini tinggal kita masukkan saja ke rumus, ya. Maka di rumus akan muncul seperti ini. Jadi 830.000 dibagi 565.000 dikali 100%, ya. Nah,
Kemudian hasilnya adalah 149,9%. Nah, berarti kita sudah bisa menjawab ya, pertanyaan tadi, berapa indeks kuantitas tahun 2005 dibanding dengan tahun 2004, yaitu hasilnya adalah indeksnya sebesar 149,9%. Artinya di sini pada tahun 2005 terjadi kenaikan indeks kuantitas sebesar 49,9% dibanding tahun 2004. Sekian, terima kasih.